kita agak sulit untuk kita ulang lagi menurut saya, karena ada Dede, ada Martin, ada Mbak, ada Hilmar, ada banyak orang apa itu sekolah politik hukum itu sekolah pertama SMA-nya, yang saya rasa sejarah agak sulit mengulang dengan narasumber yang persis seperti itu gitu ya. Karena Mas banyak orang yang kemudian duduk di pos-pos penting hari ini, termasuk di antaranya kira-kira sebagai penulis logika dan progres gitu. Nah, teman-teman nanti karena Martin sekarang di Australia belum. Nah, ini ada paper segala. Nah, kita mau ngobrol aja deh tentang ini teman-teman SMI hampir semua ya sekarang ini menyelenggarakan beberapa kegiatan. Di antara kegiatan yang kalau Kemis itu kita bikin kemisan ini demo rutin SMI lah tiap minggu gitu ya, untuk mengingatkan atas pelanggaran HAM. Yang kemudian juga ada sekolah, kita punya sekolah komite aksi gitu. Sekolah komite aksi itu adalah sekolah pelatihan untuk demo lah diantaranya. Nah itu yang satu. Yang kedua kita memang punya basis dampingan buruh di Sragen yang sempat saya tulis di The Progress itu, yang sekarang mengalami fase kekalahan yang agak menyakitkan lah, karena serikat pekerjanya dihabisi, kemudian konsolidasi buruh menjadi kocar kacir lah kira-kira, mengalami defisit anggota yang luar biasa di tengah situasi yang sebenarnya agak strategis, karena beberapa pabrik sekarang pindah ke Sragen. Nah, serikat buruh nggak ada yang kuat di sana. Rencana kita tanggal 1 Mei akan buat buletin namanya Buruh Sragen Bersatulah. Mungkin kita pakai metode pengorganisasian paling konvensional, itu menyebarluaskan buletin gitu. Karena ada banyak pabrik yang ada di sana gitu. Nah, selain itu kita mengembangkan sejumlah pendidikan dan mengembangkan beberapa jaringan gitu, dengan kalangan mahasiswa. Terakhir SMI bereksperimen dengan teater itu yang aku ceritakan itu. Kira-kira gitulah alur perjalanan organisasi yang mau hampir 2 tahun ini. Kita tanggal 18 Mei kita merayakan 2 tahun ini. Kita sedang mencoba mengembangkan beberapa, kita kutip dari kegiatan band. Kita punya kegiatan nonton film band. Aku ingat kamu dulu bikin kegiatan nonton film namanya SMI Movie. Ada tidak penonton, aku dulu sering ke Ultimus karena pengen nonton film aja, 1-2 orang pun gak apa-apa ada. Aku juga bilang ke kawan-kawan Ilven bikin kegiatan tiap pekan nonton film aja, 1 orang pun kita akan muter gitu kira-kira. Nah itu kegiatan di antaranya, kita buat film dokumenter dan sebagainya. Ya kita ngobrol tentang itu aja. Jadi kita gambarkan teman-teman bagaimana model pengorganisasian kiri, metode belajar kiri lah kira-kira. Karena ini penting sekali bagi teman-teman mendapatkan inspirasi itulah kira-kira. Karena bedanya Dede dengan Martin, kalau nulis logika itu agak islami dikit lah Dede. Aku suka baca logikanya Dede karena agak dikit dor kanan toh kira-kira. Jadi tambah imanku ya Dede. Pakai insya Allah segala itu penting sekali ternyata. Bikin logikanya beda dengan Martin gitu. Jadi gitu deh, silakan kalau aturkan diskusi teman. Terus bicara apa Mas? Wah, bicara apa aja penting. Jasa diskusi. Justru saya tadi belajar dari ceritanya Mas Eko bahwa ada upaya menggunakan teater sebagai sarana berkomunikasi dengan khalayak ramai, dan saya kira entah apakah itu karena Jogjanya ataukah karena memang teaternya, karena di Bandung itu belum tentu bisa dijalankan proyek seperti itu, menggunakan teater atau segala macam. Mungkin ada pengaruh itu juga, dan bisa saja itu kita coba nanti di tempat yang lain. Dan pasti akan saya bawa itu pesan-pesan dari sini ke kawan-kawan. Nah, selama ini saya kan hanya di Indo Progress saja, Mas. Dan sebetulnya apa yang bisa saya bagikan nggak terlalu banyak, Mas. Kalau apalagi untuk yang startup SMI ini yang kita itu Indo Progress itu yang nggak pernah punya rencana buat yang seperti ini, kayak sekolah itu nggak ada. Jadi justru yang sebetulnya saya sedia datang ke sini itu mendapatkan pengalaman dari apa yang dilakukan SMI. Siapa tahu dapat hikmahnya kita supaya nggak sekedar di dunia maya saja itu. Dan pengalaman di SMI pengalaman di Indo Progress itu ya di IP yang selama ini
justru banyak yang orang-orang di dalam itu tidak pernah saya bertemu muka. Jadi silaturahimnya itu maya, bayangan saja. Apakah itu suatu kelebihan atau kekurangan? Kita bisa lihat nih. Mestinya IP itu adalah kopi darat atau apa gitu, yang memungkinkan bertemu muka dengan orang per orang. Itu yang tidak bisa dilakukan seperti yang dilakukan oleh teman-teman di sini. Tetap muka setiap Kamis atau aksi segala macam. Sehingga kita, karena itulah kondisi itu, kita nggak berani bikin program-program kayak sekolah, aksi dan segala macam. Nah cuman kemarin itu ada satu gagasan dari kawan-kawan, bagaimana kita menjadi sarana buat gerakan-gerakan progresif, sebagai sarana gerakan-gerakan progresif apapun yang mau menggunakan Indo Progres sebagai media komunikasi. Entah itu sekolah, entah itu apa. Jadi kalau bisa kita justru yang menyediakan tempat. Kita bukan pelaksana kegiatan-kegiatan sekolah, aksi ini dan segala macamnya, karena kita sumber dayanya aja ketemu aja belum pernah. Di antara sekian banyak yang terdaftar itu, saya hanya bertemu muka itu hanya Martin, Berto, Sowen aja belum pernah, karena dia nggak pernah pulang. Kayaknya tinggal terus kayaknya. Fahmi nggak pernah, nggak lihat. Jadi hanya beberapa orang. Dan di antara mereka kepada saya tidak semua pernah tahu mukanya selain yang ada di Facebook itu. Dan itulah yang membuat geraknya terbatas kita ini. Jadi saya datang ke sini justru mau belajar-belajar, termasuk ide gagasan tentang teater atau seni atau apa-apa yang dipakai sebagai alat berkomunikasi. Jadi saya mah nggak bisa, saya mah apa tuh? Saya mah mau berbagi apa? Nggak ada yang bisa saya bagikan. Gitu Mas. Silakan nanti share diskusi banyak lah tentang kita tentang pendekatannya. Karena SMI juga banyak keterbatasan. Kita buat kegiatan lebih karena nongkrong terus ngapain ya kira-kira. Itu selalu muncul ide lah macam-macam lah. Ya aku banyak dulu Ultimus waktu itu. Bilpen aja cuma 1-2 orang aja udah ngerjain macam-macam kira ini. Saya belajar dari Mas Eko. Setiap aku punya kata baru selalu harus sowan ke Bilpen. Jadi situasinya memang penting untuk diskusi karena karakteristik Bandung dan Jogja mungkin juga berbeda gitu karena SMI bisa seperti ini karena mungkin juga ditopang oleh karakteristik Jogja ya, yang hasrat ketemu lebih dominan ketimbang main surreal. Kita selalu itu lebih dominan kepentingan untuk ketemu ngobrol dan itu mungkin kultur di Jogja lebih kita selalu menghidupkan itu gitu. Yang kedua mungkin memang relasi kampus yang tidak begitu jauh gitu. Teater menjadi lebih mudah untuk Secara logistik itu. secara logistik nggak begitu kami kesulitan gitu untuk berpindah ke penampilan ini dan juga mungkin diantaranya pula kemudahan mahasiswa dari berbagai kampus untuk bisa berbaur asal pesannya menarik seperti yang pasang di SMI itu pasang kampusnya yang mesti banyak orang berminat lah kira-kira. Ini taktik propaganda kampanye kampus-kampus dan beriku kira-kira pakai poster aja. Nah itu banyak orang kemudian berminat. Tapi memang pada sini kita mengalami proses berat ya soal pendangkalan kapasitas kemampuan teman diskusi menjadi susah juga. Belakang ini kita lagi Angga bikin diskusi ekopol gitu yang agak rutin, yang belakangan ini mulai banyak beberapa peminatnya. Gitu. Eksperimen-eksperimen itu yang sering kita uji coba di sini. Kalau saya boleh curhat, sebetulnya itu saya sering sakit hati ketika menulis kolom logika. Karena saya tidak boleh populer, tidak boleh aktual, nggak boleh itu ngomongin berita aktual itu nggak boleh, karena itu ada tugas harian. Padahal kan betapa heroiknya kalau saya menanggapi hal-hal yang kasat mata diperbincangkan banyak orang. Nggak boleh, kamu nggak boleh. Pokoknya nggak boleh yang aktual. Jadi saya ditugaskannya sekedar untuk memancing diskusi tema-tema yang
murni teoritis, nggak ada urusan sama gerakan, nggak ada urusan sama buruh seragen, nggak ada urusan sama petani ini dan itu segala macam, karena udah ada pembagian ininya. Misalnya ada sekarang di harian baru itu ada kolom untuk analisis Islam oleh yang dipegang sama khusus oleh Pak sama Ikra Anugrah. Yang belum pernah sekalipun saya tahu bentuk kecuali yang dari Facebook itu, karena dia lama di sana Amerika. Kan enak kalau beliau, karena harian boleh aktual ya, ngomongin ISIS, ngomongin ini, ngomongin itu, enak. Saya itu sering itu sakit hatinya gitu. Sudah 2 minggu sekali itu harus sudah selesai, kayak misalnya sekarang ini. Kan sekarang harusnya saya Rabu depan nih. Ide aja belum punya Mas. Mau nulis apa itu nanti kalau logika. Udah nggak boleh populer, bingung saya mau apa lagi gitu ya. Jadi apalah yang bisa saya lakukan? Kadang-kadang mau menyederhanakan seolah-olah menggurui gitu. Nah, setelah diunggah, biasanya tak ada komentar. Itu lebih menyakitkan lagi. Paling banyak itu like doang. Nggak komen kayak apa gitu ya. Yang membuat saya ada feedback itu loh, dapat pengetahuan baru atau lu salah lu ini tempat ini nggak kayak gini. Ini enggak. Like aja. Oke sih yang ngebagikan itu misalnya 200, 190. Tapi apa faedahnya buat saya itu enggak ada. Faedah itu sakit hatinya. Nggak boleh aktual, nggak boleh populer, nggak ada yang komen. Kalau yang harian itu lebih banyak komen. Mas Eko tulisan siapa yang karena populer loh. Misalnya Lee Kuan Yew, wah banyak tuh komen. Wah, minimal kan penulis sebagai penulis kan senang tuh. Oh, dapat pengetahuan baru, dapat kritik apa segala macam. Logika, coba lihat kolom logika, nggak ada yang komen, like aja itu. Jadi ini mah curhatan sama. Penting sekali ini, ngerti pengen di scan. Kalau mau. Jadi mestinya kan belajar tuh 2 arah tuh ya. Nah, saya kain gagasan, terus saya juga belajar dari orang-orang yang membaca itu. Minimal ya ngasih komen lah. Ya nanti mungkin buat yang minggu depan mungkin ada dari anak SMI komen apalah. Iya. Ini menol terus komennya. Dan itu cukup menyakitkan. Karena saya kan mestinya bercitra sebagai yang agak gaul gitu ya. Logika itu kan sangat tidak gaul, tidak populer. Ini pasti istri saya. Oke, Karena gitu. karena itu Ini juga mungkin bisa cerita Mas Eko, ini punya kelompok sini. Oh iya, cerita dong. Gini, Sibol. Kalau aku ini Mas, ini karena baru pindah ke Jogja kan. Nah, Lah begini di mana jadinya baru? Dari Bandung, kayaknya mahasiswanya Dede tadi ya. Karena punya kelompok di Bandung, di Jogja. Nah, Mas Dede itu sebenarnya agak bohong tadi itu, dia bilang dia cuma di IP, soalnya di Jatinangor itu dia ya kita punya kelas belajar PM itu namanya Perhimpunan Muda. Nah, itu si Mas itu dari tahun 2005 sampai tahun sekarang itu bikin kelas belajar Marx. Sampai yang terakhir itu belajar kapital. Nah, aku pas pindah karena lanjut sekolah di sini beberapa bulan terakhir ini mulai bikin lagi sama teman-teman di sini. Nah, aku mungkin yang aku pelajarin karena aku sama sebaya ya anak-anak kampus, aku ngertinya sekarang. Aku rasa anak-anak kampus itu enggak agak risih dengan kata-kata politik atau organisasi atau apa. Nah, pelajaranku kalau kayak gitu aku nggak mungkin misal kayak anak contoh mungkin FMN atau gimana yang kupikir mereka nggak akan berhasil ketika masuk ke teman-teman gue yang udah apatis dengan politik dan lain sebagainya. Tapi kupikir misal marxismenya sebagai ilmu tetap penting, itu mereka langsung ngejor-jorin seharusnya kalian kayak gini, kukira kayak gitu nggak bisa. Nah, yang kulakuin itu adalah cuman ngenalin ini loh marxisme ini seenggaknya ya pragmatisan aja kayak dia berguna juga buat analisis ilmu sosial sebenarnya untuk kita belajar. Nah, dengan cara kayak gitu sekarang ya jalan pada kelasnya kelas baca kapital, jadi kita tiap ketemuan itu ada kayak tadarus itu berparagraf baca bareng-bareng. Oke. Dan ya tapi jalan sih. Oke. Menarik. Ya itu aja kan. Lu kan di Visibol ya? Di FIB Mas, antropologi. Oh. Nah,
Apa nama organisasinya Mas yang kelompok belajarnya tadi? Yang kita di sini sih nggak ada namanya sih. Oh, nggak ada? Nggak ada. Oh. Kalau dulu di Jatinangor namanya Perhimpunan Muda. Tapi Itu yang diskusinya buat tiap hari? basket. Sekarang kita di sini tiap minggu paling seminggu itu dapat tiap ketemuan 2 halaman, 3 halaman gitu. Karena satu paragraf itu panjang kan ngobrol-ngobrol gitu. Itu juga diskusinya tuh bisa berjam-jam ya. Iya, ya tapi makin ini penasaran kan di buku itu bikin penasaran. Oh iya. Fan lo cerita dong. Ini Birfan yang Ultimus nih. Teman-teman aja juga. Dia teman karibku udah lama sekali sejak aku diisi sampai kesini. Mas, tentang manuskrip itu Mas, PKI Mas, gimana ceritanya? Ya kalau saya sih, kalau saya sekarang ya ngejar itu aja, ngejar penerbitan aja. Jadi untuk komunitas, kelompok-kelompok diskusi itu saya serahkan sama teman-teman. Ya kan sekarang berapa orang sih San di sana di Ultimus? 5 orang, cuma 5 orang. Tapi kebanyakan ya untuk ngurus penerbitan saja. Jadi nggak berbagi tugas lah untuk memperbesar ini jaringan pelatihan atau pendidikan dan lain-lain. Artikel itu ya apa saja. Saya fokusnya biar nerbitin naskah-naskah yang harusnya terbit tapi lama terbit gitu. Ya termasuk yang terakhir manifest itu. Masuk. Iya. Jadi saya fokusnya ke situ dulu. Diskusi dan lain-lain ya teman-teman yang calon-calon pendidik dan pengajar ini cocok. Ini pengajarnya soalnya. Ya itu beratnya itu pengalaman ya Mas. Nah. Yang organisir apa kelompok belajar gitu ya. Kita itu lebih kebanyakan dari anak-anak muda itu lebih suka diceramahi ketimbang belajar. Iya. Jadi sukanya itu kayak kelas kemudian ada orang ceramah gitu. Iya. Itu lebih mudah. Pengalaman saya itu bikin kelas belajar ada 2, kelas belajar Marx sama kelas belajar Das Kapital. Kelas belajar Marx itu berat. Dua-duanya berat karena dua-duanya menurut saya, karena dua-duanya mewajibkan peserta itu untuk membaca dan menulis. Karena kan tujuannya adalah menjadikan mereka bisa menulis dan membaca. Kalau ceramah rame, kalau sekedar ceramah gitu, ada memilih berapa belas gitu udah. Kalau sudah dikasih tugas untuk membaca teks tertentu, nggak banyak-banyak, misalnya 5 halaman gitu, atau satu seksi dari Das Kapital misalnya, turun tuh 5. Apalagi kalau suruh nulis, itu lebih sedikit lagi yang jadi tulisan apa segala macam. Jadi dari biasanya satu kelas itu ada 10, susu dari 5. Dari 5 yang beres sampai 12 pertemuan, 2 yang menulis tertib dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya. Jadi budayanya masih budaya Mendengar. mendengar orang. Itu usia. Kan maksud saya kan bagaimana supaya menghilangkan hubungan ketergantungan itu ya. Supaya dia belajar sendiri. Ada yang alasannya takut salah. Oh salah di dunia loh salah. Tidak apa-apa salah. Namanya belajar masa nggak boleh salah. Ada yang takut kampring itu kampungan itu. Karena selain dia harus menulis, dia harus presentasi apa yang dia tulis itu. Nah, kebanyakan itu hanya bertahan 23. Dari tahun 2005 ya. Nah, satu pengalaman dari kawan yang mengorganisir kegiatan belajar itu, anak pesantren itu lebih tahan untuk belajar sistem gitu. Membaca, menulis gitu. Mungkin karena dia biasa sorogan atau apa gitulah. Iya. Kalau yang non pesantren, yang sekolah-sekolah biasa itu SMA nggak tahan. Kalau didisiplinkan, istilah Mas itu kalau anak gerakan didisiplinkan, pembagian kerja apa segala macam, mentah. Ini kan salah satu, kalau Mas kan teater ya, itu kan cara mendisiplinkan. Ini kan menulis juga kan cara mendisiplinkan. Dari mulai kita tata bahasa yang sifatnya
teknis gitu sampai ke bagaimana membuat argumentasi alurnya dan segala Iya. macamnya, membuat pilihan-pilihan kata. Nah itu berat. Oke. Iya. Dan kebanyakan pengalaman saya anak organ mahasiswa ada dari macam-macam itu, Iya. dari KMNI dari macam-macam lah. Itu nggak tahannya di situ. Oh, Ketika harus membaca, harus menulis dan mempertanggungjawabkan argumentasi yang ditulis di papernya nggak pernah saya suruh baca, 1-2 halaman saja, nggak pernah seheboh apa. Nah, saya nggak tahu apakah itu kultur Bandung yang mungkin Unpad itu borjuis banget itu, yang biasanya tinggal surah suruh, ataukah itu kultur mahasiswa Indonesia yang juga terjadi di sini. Karena selama saya pengalaman, selama di Bandung atau di Jogja itu selalu ramai kalau pembicara. Iya, iya. Jadi berbicara terus pasti ramai. Tapi walau apakah dia kemudian dari kegiatan itu kemudian belajar sendiri, saya tidak tahu. Adakah pengalaman SNI yang mirip kayak pengalaman saya? Sorokan itu, kayak Iya, sorokan. iya. Iya penting nih refleksi Dede. Mungkin teman-teman juga bisa bercermin dari pengalaman-pengalaman kawan-kawan. Silakan deh, Asma, Riki, Andri, kalau mau share. Cemen. Sebelumnya terima kasih Mas Dede sudah datang kembali di SMI. Ya sama seperti yang bilang Mas Eko tadi, saya sendiri sih kalau ketemu ini ya terakhir sekolah politik dan hukum itu kemarin gitu kan, bulan September tahun lalu 2 tahun yang lalu. Kan. Dan beberapa juga saya lihat video-video di YouTube Mas Dede di Purwokerto di mana dan segala macam gitu, dan beberapa tulisan di Indo Progress dan segala macam ya kan. Ya memang ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan khususnya ke Mas Dede gitu kan, terkait masalah Marx dan Marxisme ini sendiri gitu. Saya ini kan ya belum begitu paham tentang seperti apa teori Marx itu gitu. Karena bingung juga, banyak sekali teori di dunia ini yang mana yang jelas ini kita nggak paham juga. Kita baca misalnya teori ini dikatakan wah ini kelompoknya ini kelompoknya ini. Ya selalu ada baik dan buruk selalu yang pada mengatakan gitu kan. Jadi bingung kita mulai dari mana. Termasuk Marx sendiri misalnya kita baca misalnya beberapa tulisan-tulisan seperti di Indo Progress misalnya ya menarik ya, yang berlawanan dengan teori itu sendiri pun juga menarik juga gitu. Marx menarik pembahasannya, ya, pembahasan kapitalisme pun juga menarik juga gitu kan. Beberapa waktu juga kita mendiskusikan juga di SMI misalnya bagaimana keterkaitan masalah proyek-proyek pemberdayaan masyarakat gitu kan, dan segala macamnya, ataupun seperti yang dibilang apa itu sosial kapital dan segala macamnya kan gitu kan. Ya sini semua menarik. Beberapa hal yang ingin saya sharingkan misalnya dengan Mas Dede itu intinya ya melihat teori Marxis itu sendiri dalam konteks, kalau Mas Dede kan menulis antropologinya Marx gitu, itu antara yang di luar Eropa dan segala macam dengan Indonesia ini apa bisa satu frame gitu Mas? Karena kalau kita melihat bentuk-bentuk ataupun permasalahan-permasalahan ini kan juga tak serupa juga gitu. Petani kalau di luar, petani pemilik mungkin dan semacamnya, sementara kalau petani di sini ataupun ya petani buruh gitu kan. Sehingga ketika kau melawan, ya udah saya pecat, saya ganti orang lain, banyak yang ngantri kan gitu katanya kan. Ya ini seperti yang misalnya kayak kami mendampingi di Sragen dan segala macam. Ya makin buruh melawan, makin besar spanduk menerima karyawan baru. Ini kok tidak membuat hal yang ini gitu loh.
misalnya apakah misalnya ketika dilawan, ya artinya ini dilawan karena menuntut hak-haknya saja gitu kan, hak-hak dasar yang memang sesuai undang-undang. Tapi waktu menuntut ya pihak perusahaan justru malah ya monggo silakan keluar aja, kami malah bikin penerimaan mahasiswa baru dan banyak yang ngedaftar juga gitu. ya. Nah, akhirnya ini seperti apa melihatnya kalau lewat kajian antropologi Marx itu gitu? Saya sebetulnya juga ya apalah saya itu apa ya itu juga kayak cita-cita saya nggak ngerti juga lah apa itu soal Marxisme. Tapi dari pengalaman sejarah gitu ya, entah itu dari Marxisme atau yang lain, pertama itu asobia memang mengerikan. Aliran-aliran begitu banyak, kemudian membuat patok ini aku, ini mereka dan segala macam, itu memang bikin kacau. Sehingga makanya Indo Progres itu menampung gagasan-gagasan kiri dari macam-macam spektrum. Kita tidak patok ini Marxisme, ini tidak Marxisme, ini Marxisme A, Marxisme B dan segala macamnya. Beda dengan web yang satunya yang mengatakan ini yang benar, ini yang salah. Di dalam struktur Indo Progres pun, editor Indo Progres itu latar belakangnya macam-macam. Ada yang dari anak gerakan, ada yang Papua, ada yang perempuan, ada macam-macam lah. Ada yang buruh, ada yang macam-macam, ada yang nggak ngapain sama sekali kayak saya gitu kan, nggak buruh, nggak tani, nggak perempuan, nggak gender, nggak apa. Jadi kita mau menampung programnya itu ukhuwah al-yasariyah gitu macamnya. Jadi bukan Marxisme. Jadi logika itu kenapa judulnya Marxisme dan macam-macam itu sekedar ya pemanis saja lah, karena nggak begitu ramai. Karena sekarang itu kan ada di kepolisian itu ada satuan anti anarkisme. Jadi kalau anarkisme dan apa itu ada mengganggu citra, mengganggu citra kurang enak didengar. Dan kebetulan saya kan hanya melanjutkan kerjanya Martin yang memang awalnya Marxisme dan gitu. Jadi pertama pengalamannya itu asobia itu memang mengerikan. Dampaknya buat gerakan maupun pemikiran atas tentang gerakan. Kemudian pertanyaan soal tadi itu yang buruh Sragen itu memang banyak terjadi dan sering saya alami. Pertanyaan Mas kan bagaimana sih Marxisme melihat konteks itu? Marxisme itu cirinya bukan kemudian karena dia tumbuh di Eropa, kemudian dia membaca hasil bacaan tentang masyarakat Eropa yang abad 19 lalu, kemudian bisa diterapkan dimanapun di seluruh dunia, ya itu bukan Marxisme itu sama sekali. Itu namanya taklid pada abad 19. Justru karakter dasar dari Marxisme, kenapa saya selama ini mengajarkannya itu kawan yang muda-muda dengan iman bahwa mungkin ada kebenaran di dalam Marxisme itu. Salah satunya adalah bahwa historisitas segala hal. Historisitas segala hal itu artinya yang kita kenal sebagai materialisme historis itu, bahwa suatu hal ihwal, peristiwa itu tidak bisa sama di satu tempat dengan tempat yang lain. Ada konteks historis dari suatu peristiwa-peristiwa itu. Misalnya kita tidak bisa mendefinisikan petani seperti yang dibahas Marx di dalam Das Kapital itu untuk petani-petani yang Amerika Latin yang sejarahnya feodalisme kepemilikan tanah begitu luas. Bahkan untuk di Jawa kita nggak bisa menerapkan konsep petani Marx itu untuk Jawa Barat dan Jawa Tengah. Karena Jawa Barat itu penguasaan tanah itu bisa sampai satu orang 100 hektar. Di Jawa kan mana ada? Kecuali korporasi atau sultan. Tapi masyarakat di desa sini paling banyak 2-3 hektar, paling kaya kan. Di Jawa Barat enggak. Di Indramayu itu satu orang bisa ada 10 hektar. Jadi ketimpangannya berbeda sekali. Dan itu ada konteks historisnya. Nah, soal yang misalnya tadi soal buruh Sragen itu. Wah, kita membela, mengadvokasi hak-hak buruh. Yang memang ditentukan oleh undang-undang itulah hak buruh yang harus diterima dan wajib diberikan oleh perusahaan. Malah gampang dipecat ya. Demo masuk SP1, SP2, SP3 dalam satu hari cekret pecat. Aku buka lowongan baru. Brodong banyak. Nah, gagasannya adalah di dalam Marx itu kelas proletariat itu bukan mereka yang sedang bekerja di pabrik, tetapi mereka yang dalam struktur sosialnya itu mau tidak mau mesti menjual tenaga kerjanya.
Entah itu dia sedang menjual tenaga kerjanya sebagai buruh pabrik, ataupun dia sedang kuliah yang nanti lulus menjual ijazahnya, atau yang lagi pengangguran. Itu bukan kategori yang berbeda. Entah itu mahasiswa, siswa, buruh pabrik, maupun yang dipecat, yang pengangguran. Bukan, itu proletariat. Secara struktural mereka hanya bisa hidup dengan menjual tenaga kerjanya. Kalaupun misalnya saya Hadi Mulyanto, saya punya saham, mungkin 1000 lembar sahamnya Bakri Group misalnya, yang dividennya adalah 5% atau 4% per tahun. Satu saham saya itu harganya Rp1.000. Berarti saya punya 1 juta, Rp1.000, saya punya 1000 lembar. Berarti nilai saham saya adalah 1 juta. 4% dari 1 juta itu berapa? 40.000. Apakah saya bisa, dan dividen itu selalu dibayar tiap tahun? Apakah dengan demikian saya akan jadi kapitalis hanya karena saya punya 1000 lembar saham? Enggak, karena saya tidak bisa hidup dalam 1 tahun dengan 40.000. Kalau saya hidupnya dengan penjualan, maka itu proletariat. Sehingga solidaritasnya itu, serikat-serikat buruh itu bukan gagasan. Ini teori loh, Mas, teori. Solidaritasnya itu bukan kemudian menyerikatkan mereka yang sedang bekerja di pabrik saja. Karena mereka yang hendak, yang mau tidak mau setelah lulus itu hanya memasuki satu relasi sosial. Kalau tidak menjadi pengupah, ya diupah. Pilihannya cuma 2 itu, tidak ada relasi sosial lain. Misalnya saya datang suatu desa menangkap orang-orang desa memperbudak, kan nggak mungkin. Relasi perbudakan gitu, kan nggak mungkin kan zaman sekarang. Pilihannya kan cuma 2, bekerja pada orang dan diupah, atau mempekerjakan orang dan mengupah. Pilihan cuma 2 itu. Dan itu mestinya, kan selama ini gagasannya yang disebut proletariat itu buruh pabrik saja gitu. Padahal buruh pabrik itu, proletariat itu kategori sosial yang tidak akan hilang ketika orang itu tidak lagi jadi sesuatu. Misalnya gini, paman itu kan kategori sosial. Paman, ada paman, ponakan. Paman berelasi dengan ponakan. Orang tua relasinya dengan anak. Syarat untuk menjadi paman, saya punya saudara kandung. Ya tak? Syarat berikutnya adalah saudara kandung saya menikah dan punya anak. Barulah kemudian saya bisa melekatkan diri pada kategori sebagai paman. Karena paman artinya adalah orang, saudara laki-laki atau saudara laki-laki dari orang tua ego. Kalau saya anak tunggal, maka seumur hidup saya tidak akan pernah menjadi paman. Apakah dengan demikian kategori paman itu akan lenyap dari muka bumi? Tentu tidak. Kapitalis dan proletariat itu kategori yang bisa saja orang bisa berada dalam kondisi itu, dalam kategori itu, bisa tidak. Misalnya, apakah dengan wafatnya Abu Rizal Bakri, apakah kategori kapitalis akan lenyap di muka bumi? Tidak. Jadi kapitalis proletariat itu bukan sosok, bukan orang, tetapi kategori sosial. Nah, begitu pula proletariat, bukan sekedar mereka yang sedang ada di pabrik, tapi juga mereka yang kemungkinan besar akan menjadi bagian dari sistem kerja upahan itu, mahasiswa, siswa, atau mereka yang terpecah, pengangguran dan segala macam. Nah, orientasi yang terlalu terpaku pada gagasan buruh itu, mereka yang sedang bekerja di pabrik, itu yang membuat keliru. Sehingga tidak ada kesadaran di antara sesama mereka yang sebetulnya kelas pekerja untuk bersolidaritas. Kalau misalnya kawan-kawan itu dipecat, oh asik dong saya dapat kerja lama dan segala macam. Enggak. Mestinya ya kalau ada solidaritas, kesadaran kelas, istilah itu ada kesadaran kelas. Entah itu mereka yang di pabrik, di luar pabrik, atau yang akan masuk di pabrik. Teori, jadi salah satu hikmah ya, dari mempelajari teorinya Marx itu, menurut saya salah satunya itu gagasan-gagasan. Jadi teori itu kan sebetulnya hanya menolong membuat kategori-kategori dunia yang antah, wah serabut, yang serba chaos gitu kehidupan itu, dibikin rada-rada sederhana, dibikin ada kategori ini dan ini, relasi ini dan itu dan lain sebagainya, untuk menjelaskan kenapa begini dan kalau bisa bagaimana cara mengatasinya, gitu doang.
Apakah kemudian Marxisme itu benar? Wallahu alam bisawab. Dalam praktiknya misalnya, apakah Marxisme bisa menjelaskan bagaimana kehidupan buruh pabrik di Zimbabwe misalnya? Atau di Republik Chad misalnya, yang namanya aja baru kita dengar? Atau di Republik Seychelles? Atau di Seragen? Wallahu alam. Tapi watak dari Marxisme itu adalah historisitas hal dan peristiwa. Sehingga kita tidak bisa menerapkan gagasan Marx tentang Manchester, perburuan Manchester abad 19 dengan diserahkan cara. Tugas kita itu, tugas Marxisme itu sudah selesai. Dia hanya memberikan kategori-kategori, metode. Kalau istilahnya Martin itu, Marxisme itu bukan bukan daftar resep gitu. Dia metode. Metode itu kan ya metode, cara melihat saja. Tempat melihatnya 1919 apa sekarang, ya tergantung konteksnya. Historisitas dari keberadaan persoalan-persoalan itu. Nah, menurut saya salah satu dari peristiwa yang tadi itu, buruh demo, kita dorong untuk demo, dipecat, yang lain malah senang pada masuk dan segala macamnya. Salah satunya adalah kesadaran kelas, bahwa tidak ada kesadaran sama sekali bahwa mereka bagian dari kelas itu. Oke, sekarang dia senang masuk kerja di pabrik, tapi apakah dia selamat dari pemecatan atau eksploitasi yang lain segala macam? Gitu satu. Itu setidaknya hikmah yang saya Ya. peroleh. Iya. Mungkin saya tambahkan sedikit. Eko. Ya saya paham tadi yang disampaikan Mas Dede, maksudnya memang bukan berarti lewat Marxis sebuah perjuangan itu berhasil Pasti atau tidak berhasil. gitu kan. Memang yang saya tanyakan tadi ya, bagaimana melihat konteks itu. Kalau kita istilah itu menggunakan pisau analisanya itu Marx misalnya kan begitu. Karena membangun kesadaran kelas itu sendiri pun bahkan beberapa kali coba kita ini membangun bagaimana kesadaran di masyarakatnya, sesama aktivis, terus kita banyak sekali coba kita bangun dan akhirnya mental semua. Iya, itu maksud saya itu nggak usah pakai nama Marxisme itu segala macam. Nggak, maksudnya Nggak penting sebetulnya Marxisme itu. Tadi waktu acara di proklamasi itu ada anak mahasiswa, ada siswa SMA yang kebetulan hadir. Dia di akhir acara dia tanya ke saya, lalu apakah jalan keluarnya anak SMA itu mesti ada pelajaran Marxisme? Loh, buat apa? Apa pentingnya? Nggak penting. Kalau sekedar saya mah hanya kebetulan namanya aja, saya bisa aja ganti namanya Marxis, bukan Marxisme atau apalah terserah. Tapi yang penting itu bukan namanya itu loh. ya, Yang penting itu. Yang penting itu cara berpikirnya, cara melihat realitasnya. Yang selama ini, karena saya namanya juga orang teoritis ya, nggak pernah organisir, nggak pernah ditepak, nggak pernah diapa, nggak pernah dikejar-kejar, itu nggak pernah. Ya pernah sih, dulu ya, 2006 sekali, 2 kali sama yang di Jogja. Nggak pernah sengsara mau organisir dan segala macamnya. Jadi memang jawaban-jawabannya kebanyakan ya itu teoritis. Jadi manfaatnya itu teoritis itu kita tidak bisa bertindak tanpa pemahaman yang betul. Nah, pemahaman yang betul itu ditolong, bukan dijawab, ditolong. Menjawabnya kita, karena kita hidup dalam konteksnya. Hanya ditolong untuk membaca kategori-kategori sosial apa yang penting, konteks yang historis yang penting. Marxismenya mau saya buang, mau dicek-cek, nggak masalah buat saya. Nggak penting Marxisme itu. Sebagai nama Marxisme, sebagai dogma, sebagai ajaran, sebagai doktrin. Yang penting itu metodenya. Mau ganti, mau apa terserah. Mau ganti misalnya kacangisme ya boleh aja. Nggak masalah buat saya. Anti Islamisme, Atau Islamisme atau Usroisme dan lain-lain. Wan, silakan Wan. Asmani lagi penelitian nih, tentang jihad ini kelompok teroris. Pak Asir, dia lagi penelitian tentang itu. Jadi kenapa perkembangan gerakan ini pesat di beberapa kawasan. Nah, dan ternyata stigma teroris itu tidak membuat orang takut, khawatir gitu. Bahkan semakin hari ya mereka semakin merasa kebenaran ajaran inilah kira-kira.
ajaran itu benar karena dipukul gitu kira-kira tesisnya gerakan radikal itu belakangan ini gitu. Ini benar karena dipukul gitu. Nah dia lagi melakukan penelitian. Pak Asyir itu contoh paling mutakhir ya, orang udah dihukum di kita kemarin ke Semarang ya, itu sampai sel tahanan teroris itu di sekarang Semarang tinggi banget tuh, 6 sel ya, 6 pagar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi orang tuh kalau keluar ustadz itu mau keluar dari pintu dia harus keluar dari 6 pintu 6 yang pintu. segel itu. Nah, segel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu untuk kategori ustadz yang teroris, tetapi sudah lunak sebenarnya. Semakin dia bikin naam, semakin dia kencang belakangan ini ya, dia semakin kencang. Nah, Pak Asyir sekarang orang sudah tidak boleh menjenguk dia, gitu. Karena dia setiap kata jenguk makin keras, kira-kira makin yakin lah ada tesisnya, gitu. Kira-kira. Bahkan sekarang ISIS lagi kampanye akan bebaskan Pak Asyir dari Nusa Kambangan. Karena absurd sekali ISISnya masih di Suriah, ke Nusa Kambangan yang apa kita nggak paham, gitu kira-kira. Tapi yang di Nusa Kambangan percaya akan dibebaskan, yang di sana sudah bikin YouTube membebaskan, kira-kira gitulah. Ini sian lagi pemerintah kita kan kayak gitu kota sendiri lah. Nah, ini beneran jangan. Nah asal lagi bikin tesis tentang itu, lagi ngamat itu. Nah, menurut saya ada pendekatanmu mak atau apa kira-kira? Ya, tentunya pendekatannya kan teori gerakan sosial. Awalnya memang ini kan melihat apa perkembangan teori-teori gerakan sosial. Kalau di awal kan kegiatan-kegiatan protes itu cenderung dilihat sebagai satu yang anomali sebetulnya, anomali atau kemudian secara psikologi dan psikologi sosial disebut sebagai rombongan liar lah kayak gitu, tidak kemudian berdiri di atas rasionalitas itu, lebih pecah sebagai irasionalitas gitu. Nah itu maksudnya dalam kategori-kategori teoritis itu berkembang kemudian dalam. Jadi saya lebih menggunakan pendekatan bahwa bagaimana melihat gerakan sosial dalam pendekatan rasionalitasnya, bagaimana mereka mengorganisir diri, bagaimana mereka begitu mengubah strategi, bagaimana mereka menyusun agenda-agenda protesnya. Memang kemarin ada dosen nanya kenapa ada pendekatan struktur kelas di situ, padahal kan sudah digunakan pendekatan teori gerakan sosial. Cuma waktu itu memberikan perbandingan aja untuk kemudian melihat bahwa ada beberapa teori sebetulnya melihat gerakan sosial. Salah satunya aspek determinan melihat di dalam kacamata Marxisme, struktur kelas gitu, yang lebih konfliktual. Cuma dosen kemarin mudah lah itu dihilangkan aja kayak teori konsisten di teori gerakan sosial, dan bagaimana kemudian melihat aksi dan gerakan sosial sebagai satu model rasionalitas itu, punya bagaimana dia memobilisasi massa dan punya agenda-agenda yang terstruktur dan program sebetulnya. Itu agak berbeda. Kenapa? Saya sebetulnya lagi membaca teori gerakan sosial dan coba melihat perkembangan gerakan sosial sebetulnya. Misalnya tulisannya siapa ya, baru-baru ini kan ada gerakan sosial baru. Cuma membedahnya dalam level-level itu agak rumit ya. Sebenarnya saya baru kemudian lebih jauh untuk melihat teori-teori basis yang kemudian menjadi akar teoritisnya. Misalnya ada yang berakar pada Weberian, ada yang berakar pada Emil Durkheim, ada yang berakar pada Marxisme, Marx sendiri. Nah mereka secara epistemologi kan berbeda-beda melihat realitas sosial. Satu melihat pada sisi keseimbangan di dalam masyarakat, ketika ini rusak maka akan terbentuk satu keseimbangan baru gitu. Nah kalau Marxisme melihat kan lebih konfliktual, satu sejarah sebagai sejarah yang konfliktual. Cuma memang agak rumit ketika saya harus menelusuri lebih jauh gitu. Makanya ketika saya berpikir untuk lebih jauh seperti itu, makanya lebih banyak mencaplok kemudian teori-teori yang kemudian menurut saya relevan dalam kajian saya sebetulnya. Karena kalau saya lebih dalam mungkin akan jauh kajiannya, karena kan harus membandingkan antara pendekatan tersebut. Sementara ini saya menggunakan teori yang tentang mobilisasi sumber daya gitu. Bagaimana organisasi mobilisasi sumber daya, dan mereka sangat rasional mengembangkan satu pikiran-pikiran bahwa melihat strategi kemungkinan dalam mengaspirasikan kepentingannya sendiri gitu. Nah, saya coba membaca bahwa gerakan sosial itu sangat rasional, atau kelompok-kelompok itu sangat rasional, bukan kemudian berbasis pada psikologi yang kemudian dianggap kan kalau melihat teori-teori lama basisnya psikologi yang melihat bahwa gerakan sosial itu satu yang
istilah apa sih? Satu yang abnormal gitu, bukan satu yang rasional gitu. Nah itu yang kemudian saya lihat. Cuma pengkajian teoretiknya sembari saya kemudian turun ke lapangan, saya coba mendalami lebih jauh tentang teori-teori gagasan sosial. Karena pendekatannya memang ke sana. Mungkin Mas Dede ada masukan gitu? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas Marxisme itu bukan kayak macam Panacea ya, bisa menjelaskan semua hal. Gitu. Kenapa saya suka apel ketimbang jeruk, itu yang nggak jelas, nggak bisa dijelaskan sama Marxisme. Jadi nggak semua bisa lah, intinya nggak semua bisa. Marxisme itu bukan Panacea yang bisa menjelaskan semua gejala, semua apapun. Nah, setahu saya di Indo Progress itu yang concern pada analisis atas Islam itu Mas Ikra. Saya juga, dia itu orang agak luar biasa Mas. Kelahiran 91 itu Mas. Udah doktor, mau doktor itu. 91 kelahiran udah mau doktor. Orang gila sama. Dia dokter sih, Sedang dokter di Northern Illinois. Illinois. Dulu PII. Nah, dia tradisinya dari PII. Dari Islam Indonesia. Sekolahnya di Jepang, terus di Amerika juga dan segala macam. Beliau lebih mumpuni lah. Termasuk tulisan terakhir tentang ISIS itu, analisis Ekopol atas kemunculan dan ISIS itu. Nah, saya nggak begitu mendalami teori gerakan-gerakan, meskipun ada lah buku-bukunya Marxism and Social Movement dan segala macam. Cuman kalau mau saya tengok itu jelas agak berbeda. Misalnya kalau kita mau melihat JAD ya, itu kan konteksnya Indonesia banget. Iya. Dan maka konteks historis dari Islam di Indonesia dan gerakan-gerakan Islam politik di Indonesia itu saya kira agak berbeda. Misalnya di India, Pakistan atau di Timur Tengah sekalipun itu akan berbeda sekali latar belakangnya. Karena gerakan Islam politik di kita sendiri secara historis kan sudah lama sekali. Dalam proses pembentukan negara bangsa Indonesia ini, bagian dari kekuatan itu salah satunya adalah Islam politik. Kan jadi agak paradoks. Anda saudara bilang tadi gerakan ini rasional, memang betul. Mereka itu anak kandung dari modernitas. Dan ciri dari modernitas itu kan rasionalitas, bertujuan. Dia cara berpikir modern. Dan keliru lah kalau dikatakan bahwa mereka itu emosional, masalah suka tidak suka, masalah kecacatan cara berpikir dan lain sebagainya seperti yang dipandang tahun 70-80. Karena waktu itu kan hampir seragam ya. Kalau di Indonesia cara pandang terhadap masyarakat itu cara pandang guyup, gotong royong dan segala macamnya. Kalaupun ada itu berarti infiltrasi dari luar, pengaruh luar dan lain sebagainya. Itu kan gagasan yang kayak Selo Sumarjan itu yang disertasinya, damai sejahtera Yogyakarta itu. Lah ya habis dibantai. Karena penelitian kan tahun 6667 udah habis. Ya tukang protesnya udah pada habis ya, iya tenang gambarannya. Nah, kalau Marxisme ya, pengetahuan saya gitu ya, selama saya belajar gitu, apalagi ada satu tulisan yang diterbitkan sama Resis juga, masalah yang Islam politik itu. Saya kira cukup menarik gitu. Gagasannya adalah dia itu anak kandung dari modernitas yang dibawa serta setuju nggak setuju, suka nggak suka oleh ekspansi kapital. Kapitalisme itu kan memerlukan satu masyarakat modern. Bagaimana misalnya proletariat yang sudah terdidik sekarang, dulu 80-an 70-an hanya pabrik garmen tekstil, hanya cukuplah SD Impress sehingga mereka bisa mengoperasikan mesin on dan off, teken, tanda tangan kontrak dan lain sebagainya. Sekarang ketika ladang ekspansinya itu karena industrialisasi terbatas kita, maka tidak hanya kemampuan baca tulis yang dibutuhkan, D3 minimal tahu window dan segala macamnya. Jadi kapitalisme itu membutuhkan satu populasi yang modern, yang terorganisir, yang melek dunia modern, aksara Latin, YouTube dan lain sebagainya, komputer, internet dan segala macamnya. Nah, gerakan-gerakan anti terhadap modernisasi itu mau tidak mau menggunakan, bukan mau tidak mau, dia adalah bagian integral dari masyarakat modern itu. Problemnya adalah karena di semua politik dimanapun problemnya adalah
Apa tujuan? Definisi tujuan hidup bersama itu apa? Bernegara. Semua berebut. Oke, kayak Indonesia misalnya. Tujuannya adalah masyarakat adil dan makmur. Tapi apa yang dimaksud adil, apa yang dimaksud makmur? Beda-beda tuh. Ini beda, ini beda, ini beda. Sama. Hidup di dunia itu dalam pandangannya siapapun mereka yang anti terhadap keadaan sekarang, bahwa definisi tujuan itu keliru. Dan kita mestinya, karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikut mendefinisikan tujuan kehidupan bersama itu. Dan yang paling benar caranya adalah karena mereka menggunakan penjara, polisi, dan segala macamnya, kekerasan, misalnya gitu ya. Itu teori mereka, bahwa satu-satunya cara misalnya dalam gagasan mereka setelah mereka analisis itu, mereka nggak mungkin ujuk-ujuk tiba tung Basir, tung beliau siapa, nggak mungkin, tung Mubarak Imam Samudra, nggak mungkin. Ada akar sejarah yang lama. Nah, itu yang konteks historisnya. Ketika mau mendefinisikan apa itu Indonesia, bukan mesti bagaimana, apa itu Indonesia. Ada yang dari Islam. Mestinya Indonesia adalah Islam. Mestinya Indonesia adalah komunis. Mestinya Indonesia adalah ini dan lain sebagainya. Nah, tadi saya dapat hikmah dari Romo Guru, Bapak Guru Dawam Rajo. Hikmahnya adalah bahwa upaya politik itu, mau apapun, mau Islam, mau komunis, mau apa, tujuannya adalah merombak tujuan. Kalau tujuannya sudah ada, tinggal caranya. Kenapa itu terjadi? Karena keterbatasan sumber daya. Kita kan nggak bisa mendefinisikan cita-cita nasional, prioritas kan, mesti ada prioritas. Apa infrastruktur dulu, apakah infrastruktur fisik dulu yang dibangun, apakah pendidikan orangnya, apakah imannya. Itu kan beda-beda tuh. Ada yang penganut ekonomi lumrah, infrastruktur fisik dulu, jalan, pelabuhan dan segala macam, nanti itu ngikut. Nah, menurut yang lain, ternyata setelah kita bangun jalan, pabrik, pelabuhan, bandara dan segala macam, oke, ekonomi naik, kelakuan bejat, misalnya gitu. Maka yang itu keliru. Mestinya yang lain ini yang benar. Kita ajukan dulu. Nah, problemnya adalah tidak semua orang bisa masuk ke dalam saluran-saluran untuk mendefinisikan arah kehidupan masyarakat. Gak semua orang bisa jadi anggota DPR. Gak semua orang bisa melobi anggota DPR untuk membuat pasar-pasar tertentu, misalnya penghapusan bir di seluruh Nusantara misalnya gitu. Kan gak bisa semua orang bisa masuk. Yang bisa melobi itu kan yang punya uang. Sehingga karena keterbatasan ruang-ruang itu, apalagi dibatasi juga di dalam penyuaraan publiknya, meskipun secara politik terbatas, tapi secara publik mungkin terbuka. Tapi ini dua-duanya ditutup, saluran politik formal ditutup, saluran publik ditutup, jalurnya apa lagi? Kekerasan. Jadi nalarnya kan rasional sekali, no? Karena pilihan terbatas tidak ada, ya kekerasan lagi. Dan itu nggak ada urusan sama analisis kelas. Mungkin dengan asumsi bahwa latar belakang mereka yang mengikut adalah dari kelas proletariat, kelas pekerja, bukan borjuasi atau segala macam, atau dari kelas borjuasi kecil, kaum pedagang di perkotaan, bukan dari desa-desa. Yang pedagang borjuasi kecil kan mampu membiayai anaknya berpendidikan, ikut pesantren dan segala macam. Nah, mungkin saja, tapi saya kira analisis kelas agak kurang relevan lah dalam konteks ini. Yang relevan dari Marxisme dalam kasus ini adalah makro, konteks makro dari keberadaan gerakan-gerakan politik radikal ini. Dan historisitas itu ya penting gitu. Jadi Marxisme itu bukan hanya sekedar analisis kelas. Analisis kelas boleh untuk yang lain-lain, tempat-tempat lain, gejala-gejala yang lain, tapi gejala yang berbeda bisa mengambil hikmah dari tempat yang berbeda pula, saya kira. Entah mau digabung ke tindakan sosialnya Weber, bahwa mereka satu tindakan itu, misalnya tindakan terorisme ikut yang garis keras dan lain sebagainya, itu suatu penjabaran atas cita-cita, makna dan lain-lain sebagainya. Itu kan tinggal level analisis. Nah, tindakan rasionalnya Weber, tindakan bermaknanya Weber, itu kan untuk
analisis perilaku. Jadi kalau studi kasus kita adalah orang per orang, misalnya Al-Mukarram Imam Basir, orangnya sebagai sosoknya, maka pendekatan yang cocok Weber itu. Tapi konteks kemunculan JAT sebagai bagian dari Islam politik, maka makro yang lebih bermanfaat ketimbang analisis Weberian yang tindakan rasional dan sebagainya. Jadi sekali lagi Marxisme itu bukan obat yang bisa menyelesaikan semua masalah seperti yang dikhotbahkan oleh web sebelah. Oh Marxisme itu beres semua, kalau Marxisme banjir beres, Jokowi pasti beres, ini beres semua. Enggak, bukan itu. Web sebelah itu siapa Mas? Dia tahu lah. Web sebelah itu kan beda. Mereka bilang kan Marxisme semua beres ya. Banjir hanya bisa selesai lewat ini. Juru selamat Marxisme. Oh, itu beda lagi. Lalu kau kan bikin tesis tentang iya. Ya. Iya, saya Mela Mas, saya mahasiswa sosiologi UGM. Saya juga sekarang lagi bikin tugas akhir yang juga diarahkan untuk pakai teorinya Marx itu tentang seni. Nah, tapi agak kesulitan nih saya dapat referensi apa namanya Marx tentang seni ya, karena yang saya temukan Marx itu kebanyakan ngomong tentang ekonomi. Nah, tapi terus dicari, akhirnya terus saya baca-baca, kalau nggak salah ya Mas ya, dari pemikiran Marx itu akhirnya ada kategori lagi seni untuk seni dan seni untuk perjuangan. Oh, itu politik seni. Ya. Oh, itu politik seni. Itu politik seni. Oh, gitu. Tapi Marxisme sebagai alat analisis atas seni itu agak beda dengan politik seni. Kalau politik seni kan normatif ya. Semestinya seni itu A atau B. Kalau itu ya saya kira nggak terlalu berguna. Marxisme sebagai panduan norma. Yang berguna itu adalah Marxisme sebagai alat analisis. Kenapa seni ini begini, begitu dan lain sebagainya. Kalau itu kan normatif ya itu. Seni mestinya untuk seni atau seni untuk masyarakat, untuk perjuangan, untuk revolusi, itu kan normatif. Sedangkan penelitian kita kan di departemen sosiologi ya, ilmu sosial yang bukan departemen agama dan akhlak. Kalau akhlak kan harusnya begini, nah itu beda cerita. Nah, kalau nyari khusus yang bagaimana sih Marxisme itu melihat seni sebagai gejala. Nah, intinya semua ini yang saya suka kepikiran, orang tuh mikirnya Marxisme itu materialis gitu. Materialis itu enggak percaya sama yang tak kasat mata itu. Padahal apa yang dibahas Marx itu kebanyakan enggak kasat mata ya. Nilai komoditi ya gitu kan enggak kasat mata. Relasi sosial, mana tahu kita ada orang di jalan itu salah satu cium tangan pada yang lainnya. Itu kan hanya bentuk interaksi yang kasat mata. Tapi relasinya itu apakah anak dan orang tua, apakah ponakan dan pamannya, apakah murid dan mursyidnya? Wallahu a'lam, karena relasi itu tidak kelihatan. Kita bisa melihat kenapa perilaku itu dalam konteks relasi, struktur dan segala macam. Paman ponakan dalam struktur kekerabatan, murid mursyid dalam struktur pesantren dan lain sebagainya. Nah, Marxisme itu berguna kalau dia menjadi alat analisis. Seni seperti hanya agama dan lain sebagainya, politik, partai, negara, sistem macam-macam, itu adalah gejala sosial, fenomena sosial. Nah, kalau Marxisme digunakan untuk melihat seni sebagai gejala, itu ada saya kira banyak kepustakaannya. Kan saudara bukan mau menghakimi seni kan? Jadi cara berpikir bukan seni untuk seni, itu perdebatan Lekra sama Manikebo. Gak penting kalau dalam disitunya, karena kita kan mau meneliti seni itu gejalanya apa sih faktor-faktor atau variabel yang mempengaruhi kenapa bentuk seni sedemikian rupa sehingga. Dan memang alih-alih Marx, Engels yang lebih banyak membicarakan soal seni sebagai suatu gejala. Dia itu agak sejenis makhluk yang agak rakus di Engels itu. Matematika pun dia bahas, sosiologinya, militer pun dia bahas.
sejarah bedil, nggak ada kerjaan memang orang ini, semua dibahas, ekonomi politik dibahas, filsafat alam dan segala macam, termasuk seni, termasuk juga puisi-puisi. Nah, teori-teori dia tentang seni itu banyaknya dalam analisis dia atas puisi dan prosa, jadi kesastraan. Tidak ada saya kira analisis mereka soal seni lukis itu enggak. Tapi kalau umumnya itu misalnya ada senior di UGM itu soal realisme sosial dalam berseni ya. Nah, itu realisme sosial itu ideologi seni atau politik seni. Mestinya seni itu menyuarakan rakyat, revolusi dan segala macam. Berbeda dengan Sultan Bakri Ali Sabana, seni itu ya hanya untuk seni, nggak ada urusan untuk menyuarakan kepentingan rakyat dan segala macamnya. Nah, kalau itu namanya ideologi seni, bukan Marxis, bukan materialisme historis atas seni. Kalau materialisme historis atas seni, apakah faktor-faktor sosial, historis, ekonomi, politik yang mempengaruhi bentuk dan dinamika gejala sosial tertentu termasuk seni? Misalnya kenapa lirik-lirik lagu Tarling dangdut yang di Pantura itu sangat sehari-hari, nggak pakai perumpamaan, nggak pakai metafora, nggak pakai macam-macam yang kayak Dewa 19, enggak. Suamiku kawin lagi, misalnya gitu, langsung aja kata-kata kalimatnya yang bisa dimengerti oleh orang yang lewat warung itu ngerti itu. Sangat realistik gitu, sangat real. Apa? Nah, kemudian kayak gitu ya, itu pernah ada itu nulisnya. Jadi konteks historisnya, ekonomi politik, basis kelas dari dangdut Pantura dan segala macamnya, yang saya kira cinta orang nggak akan suka lah dengan dangdut kayak gitu, karena basis kelasnya beda. Itu bukan Marx yang aslinya yang ngajarin itu, cuma gagasan aslinya bahwa konteks sosial, entah itu kelas, latar belakang politik dan segala macamnya, menentukan selera dan bentuk seni. Itu Pierre Bourdieu saya kira lebih rinci soal itu di buku yang Distinction itu ya, bahwa selera atas seni, olahraga itu dikondisikan oleh habitus kelasnya. Nah, itu yang saya kira agak lebih relevan lah untuk skripsi sosiologi gitu-gitu. Lagi pula Pierre Bourdieu itu kan sosiologi. Jadi Marx hanya makronya, bahwa seni sebagai gejala sosial, sebagai diproduksi oleh suatu masyarakat, ditentukan oleh struktur, dinamika, ekonomi, politik. Itu makronya, teorinya, dan tidak ada teori makro yang begitu berguna langsung kan. Karena yang dibutuhkan penelitian adalah kategori-kategori yang rinci. Nah, Bourdieu itu lebih bisa memberi kita pelajaran yang bisa kita pakai lah, dioperasikan. Tapi kalau Walter Benjamin itu kan masih juga ya? Iya, maksud produksi budaya, cultural production gagasannya, yang kemudian itu diturunkan sama materialisme kultural di Inggris, yang kemudian bikin sekolah cultural studies itu, yang 2003 udah tutup itu. Di Indonesia malah dibikin jurusannya, di sana udah tutup 2003. Center for Cultural Studies di Birmingham tutup, di sini dibikin, UGM bikin, Unpad bikin cultural studies, di sana udah nggak laku. Kita lah itulah ketinggalannya terlalu lama. Mereka udah ngomongin televisi tahun 70-an, kita baru ngomongin seni rakyat segala macam 2000-an. Mereka udah tutup, udah bosan. Latahnya itu telat, Mas. Iya. Telat 40 tahun. Iya, ini penting untuk kita tonton pertajam gagasan dan pengenalan teori. Nah, ini kan mahasiswa ya kan di sini. Jadi karena sekolah kan makin spesifik ya sekarang ya. Yang sekolah kesehatan ya ilmunya itu aja. Ekonomi ya spesifik, hukum juga makin spesifik gitu. Sehingga saya rasa SMI itu diantara tugasnya adalah membuat mereka kenal dengan hutan belantara ini lah. Ini pohonnya itu hanya pohon pinus, tapi pohon cemara macam-macam lah kira-kira. Nah, kayaknya yang kita alami di sini memang begitu gitu. Ada banyak kita ingin memperbanyak perjumpaan dengan banyak fakultas gitu. Karena di sini ada kesehatan ada, lalu fisip ada, agama juga ada gitu. Nah, memang kami agak kesulitan membuat wadah-wadah gitu kira-kira. Makanya di sini ada teater, ada ya kelompok aksi kemisan, ada macam-macam lah kira-kira. Ya,
portal-portalnya kita perbanyak ini. Kayak kalau di progres tuh ada LQ segala macam lah. Dan taktik itu yang kita pakai juga gitu. Ada portal Ekopol gitu. Wasasnya banyak-banyak. Ada SMI Movie segala macam. Sekarang ada sekolah nasir, ada pengajian kita juga dengan masjid juga ada gitu. Kira-kira portal-portal itu kita perbanyak. Ini memang belajar dari LSM di Jogja yang orientasinya seperti khusus di progres itu ya, sangat proyek gitu. Sekarang ini fase udah mati kira-kira. Jadi di Jogja ini ya LSM yang tumbuh sekarang ya LSM ya istilah Mansur tuh LSM developmentalisme gitu. Ya misalnya undangan desa, ada konflik agama yang di-riset, itu lah kira-kira. Ya, tapi beberapa dorongan kita ingin menerobos pintu itu sehingga saya pikiran memang sebenarnya jembatan untuk mencari penghubung antara aktivis mahasiswa dengan dunia kerja itu apa sih perantara yang bisa memberikan mereka pengalaman gerakan. Karena rasa-rasanya orang udah malas ikut HMI kami zaman dulu itu. Topik-topiknya sama, LK1, LK2 itu. Kenal tauhid lagi, itu lagi. Kalau tauhid itu kan tesis yang nggak boleh digeser sama sekali gitu. Jadi kalau kita geser tauhid dosa besar kita. Nah, kayaknya kita butuh organ yang karena kalau anak ikut HMI kami ujung-ujungnya jadi politisi. Karirnya sangat lazim dan menuntut lah menurut saya. Nah, padahal ini kan dunia yang lebih serba kemungkinan yang banyak gitu. Nah, menyadarkan mahasiswa bahwa ada serba kemungkinan lah agak rumit Mas. Lah iya betul, sebetulnya itu juga pengalaman yang sering saya bagikan juga pada mahasiswa bahwa sebetulnya kan kita itu makhluk fana yang tidak tahu masa depan. Hanya Allah yang tahu masa depan. Kita sekarang masuk akuntansi, pikirannya nanti kerja di bank, hidup layak, enak, punya rumah banyak. Kecil kita jadi kasir doang. Umur 35 dipecat. Karena aturan perbankan kan gitu sekarang. Umur 35 pensiun kan. Apalagi kasir. Mana pernah kita lihat kasir yang lebih tua dari umur 30-an? Ya selalu muda terus. Karena memang sistem gitu. Bayangan kita waktu akuntansi, kerja perusahaan, pakai kacamata, naik mobil. Bayangan itu kan hanya Allah yang punya. Yang penting itu kan bukan apa yang di depan sana. Yang penting itu apa yang bisa kita perbuat sebaik mungkin sekarang. Ikut SMI, ikut ini sebanyak-banyaknya. Ini saran saya misalnya mahasiswa itu gitu ya. Kamu itu mahasiswa, waktu bentar, kuliah sehari cuma 3 SKS itu misalnya. Terus pulang, jalan-jalan jajan. Ngapain? Banyak UKM, ikutlah UKM sini, UKM sana. Karena walau alam Anda itu nanti liku-liku di depan itu, siapa yang menolak Anda? Apakah teman satu kelas? Walau alam. Apakah teman satu UKM? Apa saja saya nggak masalah. Lu mau ikut apa? Nah, kelompok diskusi saya namanya Perhimpunan Muda. Mau Perhimpunan Muda terserah, mau unit Ninja Unpad terserah, bebas kan? Apapun boleh. Karena dengan prinsip bahwa kita hanya bisa menguasai sekarang. Kita nggak bisa menguasai masa lalu, kita nggak bisa menguasai masa depan. Nah, prinsip dasar dari Marxisme selain tadi ya, historisitas dari hal ihwal dan peristiwa adalah bahwa realitas itu, dialektis itu, nggak mungkin kita bisa tebak. Marx itu nggak pernah bilang bahwa dari perbudakan ke feodalisme ke kapitalisme, dari kapitalisme niscaya ke sosialisme. Nggak pernah bilang. Itu Al-Mukarram Stalin yang bilang itu. Teori 5 tahap itu. Marx itu nggak pernah bilang. Di Grundrisse ya, misalnya bilang ya. Itu yang teks yang paling berat yang pernah saya baca itu, Grundrisse itu. Itu bilang bahwa dari masyarakat primitif purba yang ketika kita nggak punya kelas itu, masyarakat di atas 10.000 tahun yang lalu sebelum kita mengenal dunia desa, masih berburu meramu dan segala macamnya. Mungkin zamannya Nabi Adam ya. Jauh sekali lah. Itu semua masyarakat cara produksinya sama, hanya berburu, meramu, ngambil segala macam. Setelah mengenal masyarakat kelas, tumbuh masyarakat peradaban, kota di Babilonia, di Mesir dan segala macamnya. Itu bisa jalannya bisa beda-beda kata Marx. Dari perbudakan yang A bisa ke bentuk Asiatik yang berbeda sama sekali dengan perbudakan yang di Eropa, Yunani, Romawi. Dan dari situ pun belum tentu kok feodalisme otomatis pasti niscaya nih. Dari perbudakan pasti enggak. Ada
konteks historisitas. Karena dialektika itu prinsipnya adalah bahwa semua hal ihwal itu berrelasi dengan semua hal ihwal lainnya. Itu prinsip dialektika. Kalau kita jamin masa depan itu A gitu ya, oh saya pasti mencapai A. Itu kan variabel itu cuma satu, saya dan A. Padahal di antara dua variabel saya dan A, ada variabel yang lain. Macam-macam lah itu. Bisa saja sesuatu yang tak terterka sama sekali. Merapi tiba-tiba meleduk, lagi kita kecengan ke Kaliurang di sana gitu. Lagi belajar apa, kan bodoh bisa. Nah ini pelajaran dari pengalaman saya di antropologi. Dinosaurus itu berevolusi pertama 230 juta tahun yang lalu. Dari 200 juta tahun yang lalu sampai sekitar 100 juta tahun yang lalu, mereka menguasai bumi ini. Gede-gede sekali. Yang dinosaurus ya. Salah satu yang terbesarnya itu namanya Argentinosaurus. Kempolnya itu dari sini ke sini. Kempolnya saja. Bayangkan tuh, kalau seluruh tubuhnya itu segede apa? Segede fakultas ekonomi kayaknya. Di UGM gede banget yang menara Pertamina. Gede banget, kempolnya aja segede gini. Jadi dinosaurus dan kawan-kawan, Tyrannosaurus, Argentinosaurus, itu berkuasa di bumi. Kita, nenek moyang kita itu yang mamalia, binatang menyusui, itu segede curut kan? Hina, binatang hina di muka bumi. Dimakan juga enggak. Apaan makan mamalia kecil begini ya? Enggak dimakan. Yang dimakan itu sesama dinosaurus. Dinosaurus makan dinosaurus yang sesama gede-gede gitu. Dimakan tumbuhan, dimakan daging dan segala macam. Kita enggak diperhatikan, enggak penting. Kita mau ada mau enggak itu nenek moyang kita, mamalia, itu enggak penting. Nenek moyang pertama kita sekitar 100 juta tahun yang lalu munculnya. Teori ya itu ya. Apa dari penemuan fosil. Nah, ketika mereka berjaya, dinosaurus yang raksasa, dan ketika nenek moyang kita ecek-ecek, cuma makan serangga, yang murah-murah itu serangga, telur serangga, apa, ada semut makan. Jadi nenek moyang kita itu, mamalia itu bukan pemakan daging, bukan pemakan tumbuhan, bukan herbivora, bukan karnivora, tapi insektivora, dia makan yang ecek-ecek gitu. Oh ya Allah, ada tai belalang ya makan. Yang hina-hina gitu. Mereka hidupnya juga di dalam tanah. Kayak cecurut lah di dalam tanah. Kalau enggak di atas, picek mati. Argentinosaurus yang tampaknya segede gini, kita keluar, cek mati. Nah, jangan keluar lubang ya kalau siang-siang nanti keicek kamu. Mungkin dulu pesannya apa orang tuanya di sekolah mereka. Tapi tidak ada yang tahu. Tidak ada satupun dinosaurus terpelajar pada waktu itu yang mengira bahwa 65 juta tahun yang lalu terjadi suatu perubahan atmosfer yang radikal di bumi. Bumi itu gelap mas 7 tahun. Karena ada benturan dengan meteor raksasa itu. Jadi debunya itu menutupi atmosfer 6 tahun. 6 tahun bayangin tanpa matahari. Tumbuhan pasti mati. Pemakan tumbuhan pasti mati. Pemakan yang memakan tumbuhan pasti mati. Dinosaurus yang memakan tumbuhan mati. Dinosaurus yang pemakannya tumbuhan mati, punah. Tinggal yang tersisa nenek moyang kita yang ecek-ecek itu. Dia tidak makan tumbuhan, dia tidak makan daging. Makan barang yang murah. Serangga itu sekali bertelur 1.000, murah banget. Banyak makanannya. Sehingga dalam 7 tahun kesengsaraan perubahan besar itu, nenek moyang kita selamat. Sampai sekarang kita nenek moyang itu melahirkan penguasa bumi ini, mamalia. Jumlahnya banyak sekali. Dinosaurus punah. Yang gede banget gitu, yang besar gitu, punah. Siapa yang bisa nebak itu? Hanya Allah. Yang tahu bahwa meteor pada 65 juta tahun yang lalu, meteor segede Jogja itu menghantam bumi. Jadi tidak ada intinya. Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi antara kita dan variabel yang mungkin tertuju. Apalagi mungkin kawan-kawan pernah nonton Kung Fu Panda ya. Master Oogway itu kan pernah bilang sama Po, yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift, that's why it's called present. Masa lalu itu sejarah,
Mana bisa kita mengubah sejarah ini? Oh nggak mau, saya nggak mau lahir sebagai orang Indramayu. Saya pengen lahir di Perancis. Nggak bisa kan? Nggak ada orang yang bisa menentukan saya harus secara historis lahir di Indramayu tahun 79 ketika terjadi satu kekeringan massal. Nggak ada. Kalau saya boleh memilih lahir itu misalnya kalau saya penganut Buddha misalnya, saya tantra, maka saya wiridnya adalah wirid lahir di Perancis, lahir di Perancis. Saya pengennya lahir di Perancis. Abad 17-18 itu pas revolusi kan, heroik gitu kan. Tapi kan nggak bisa kita mengubah sejarah bahwa saya lahir tanggal 3 Mei tahun 79 di Indramayu, nggak bisa. Jadi nggak usah lah mikirin masa lalu. Nggak usah pula itu mikirin, wah masa depan kita harus revolusi di depan kita, nggak bisa. Sekedar hasrat itu tidak kemudian kita harus berhasrat di masa depan terjadi revolusi. Tidak. Karena kita hanya diberi keberadaan itu hari ini, maka berbuat yang terbaiklah apapun hari ini. Mahasiswa kan suka banyak, tugas Rebo nanti Senin tak kerja deh. Lah iya kalau minggunya nggak ketabrak. Karena dia percaya pada sesuatu yang tidak ada, yaitu masa depan. Kita tidak pernah ada masa depan itu. Hanya Allah yang tahu. Sehingga kalau kita punya kesempatan sekarang, lakukan sekarang. Tugas Rebo jangan dikerjain. Nanti Selasa. Iya kalau nggak jatuh di tangga kosan, gubrak. Siapa tahu kan? Ada banyak variabel yang memungkinkan kita mencapai tujuan itu. Jadi revolusi harus hari ini. Ya, usahanya itu harus nanti ini. Jangan nanti nunggu kalau Indonesia sudah terindustrialisasi sehingga proletariat banyak ya. Mau kapan? Nggak bisa gitu. Mas, saya tertarik dengan sikap realisme dalam sejarah pendekatan marxisme karena dalam kategori yang lain sebetulnya juga dalam Islam kita mengenal juga pemikir realisme juga, misalnya seperti Bakir Sadar, pendekatan realisme dan historis juga. Nah, agak berbeda karena mungkin Marx menggunakan pendekatan realisme dalam dialektika. Nah itu mungkin sedikit bisa dijelaskan realisme historisnya Marx itu gimana basis epistemologinya? Ya. Saya baca Bakir Sadar yang mana? Falsafah Tuna apa ya? Falsafah Tuna. Ya Bakir Sadar, beliau kan bukan manusia biasa. Masa umur 16 tahun udah doktoral gitu ya. Matematika, kimia, apa segala macam udah ekonomika. Itu Cina itu kayak gitu. Nah itu bukan manusia. Sesuatu yang lain. Salah satu perdebatan beliau yang menumbuhkan beliau itu salah satunya perdebatan dengan Marxisme yang pada waktu itu dan pada waktu itu apa Marxisme jenis macam apa yang tadi itu yang Al-Mukarram Stalin itu teori mekanistik materialistik yang dalam arti populer bahwa yang kasat mata itulah yang real, padahal Marx itu tidak pernah mengajarkan itu. Justru yang tak kasat mata itu yang real. Sebagai contoh, kapitalisme. Adakah di sini orang yang pernah melihat kapitalisme? Membahui kapitalisme? Tidak. Kapitalisme itu mekanisme. Ada yang pernah melihat HP jatuh? Semua saya kira pernah lihat benda jatuh. Tapi adakah orang pernah lihat hukum gravitasi? Mekanisme itu memungkinkan peristiwa benda jatuh. Dia real karena memungkinkan suatu peristiwa yang real. Tetapi dia tidak kasat mata. Nah, kekeliruan orang terhadap Marxisme, terutama Marxisme yang dikonstruksi zaman Al-Mukarram Stalin itu, yang mekanistik itu, bahwa materialismenya Marx itu, entah itu yang dialektis dan yang historis, itu positivistik itu keliru. Bagaimana kita bisa menjelaskan Das Kapital dengan gagasannya yang positivistik itu? Semua yang dibahas Das Kapital itu berkenaan dengan hal yang tak kasat mata, yang mekanisme seperti yang gravitasi, nilai coba. Komoditi menurut Marx itu tidak kelihatan langsung. Ini barang, bukan komoditi. Suatu barang bisa pada satu titik sebagai komoditi,
pada detik berikutnya dia bukan komoditi. Contoh, saya membeli suatu barang di Alfamart. Barang itu komoditi pada titik jual beli itu. Ketika barang itu, misalnya coklat, saya berikan sebagai hadiah kepada Mas Eko atau upeti kepada Mas Eko, maka dia bukan lagi komoditi, dia hadiah, pemberian. Apa yang membedakan kenapa barang yang sama berpredikat A pada titik yang lain berpredikat B? Bukan barangnya, tapi relasi sosialnya. Yang satu relasi sosialnya ada jual beli, yang satu relasi sosialnya pertemanan, persahabatan, pacaran, kecengan yang tidak ada urusan jual beli. Sehingga yang dimaksud komoditi itu bukan barangnya yang kasat mata itu, tapi dibalik itu apa yang dibalik itu? Nilai yang memungkinkan kita menggunakannya dan nilai yang memungkinkan benda ini kita tukar dengan nilai yang lain yang secara empirik kita mengenalnya sebagai uang. Padahal uang ini kan bukan apa-apa. Uang itu kan nilai, nggak kelihatan. Yang kita lihat sini kan hanya lambang. Dan ini hanya berlaku selama Negara Kesatuan Republik Indonesia ada. Kalau Rebo depan bubar, ini nggak berlaku nih. Artinya nilai itu kan tidak melekat pada barang yang kita sebut sebagai uang kertas ini. Karena syaratnya di sini, meskipun di sini ada disebut misalnya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, nah, dia pakai nama Tuhan biasa. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bank Indonesia mengeluarkan. Bank Indonesia ya, bukan Bank Sentral Singapura, bukan Bank Sentral Tiongkok. Karena kalau kita menggunakan ini jajan beli udut di Hongkong itu Pak, beli udut apa ya? Artinya dia itu konteks kebernilaiannya si benda ini hanya dalam konteks ekonomi politik tertentu. Kan nggak kelihatan sebetulnya nilai uang. Bukan hal yang kasat mata, saudara. Itu adalah struktur, ujung akhir dari struktur. Nah, seperti halnya komoditi adalah produk akhir dari struktur mekanisme yang disebut Marx sebagai kapitalisme. Untuk adanya sama sekali jual beli saya dengan Alfamart, mesti ada sistem perbankan. Untuk adanya sistem perbankan, mesti ada bank sentral, ada negara dan segala macamnya. Negara itu kan penting untuk keberadaan dia ini. Kemudian untuk adanya Alfamart sama sekali, mesti ada yang produksi, ada pabrik, sistem pabrik. Nah, struktur pabrik, struktur perbankan, struktur bank sentral, struktur Alfamart, struktur ekonomi keseharian saya sebagai dosen yang gajinya pas-pasan, membentuk satu sistem yang sama sekali tidak kasat mata, saudara. Yang hanya bisa kita lihat hanyalah interaksi. Kalau dalam sosiologi beda ya antara interaksi sama relasi. Interaksi itu yang kasat mata. Nah, ini interaksi. Tapi relasinya itu nggak kelihatan. Relasinya adalah pembeli, penjual. Relasinya adalah jual, beli, kerja, upahan. Itu semua relasi. Nah, semua yang dibahas Marx di dalam Relasi Kapital, relasi sosial, struktur sosial, mekanisme, nilai dan segala macamnya, itu yang tak tampak. Di situnya sejauh pemahaman saya gitu ya, sebetulnya tidak begitu bertentangan dengan ajarannya Al-Mukarram. Saya baca falsafah tuna itu 96 Mbak. Zaman Zaman mahasiswa. dan masih sadarlah kita tentang apa? Oh, dulu yang siapa terjemahnya? Afif itu yang dari UIN itu ya, UIN Bandung terjemahnya. Ya. Sekarang terbit ulang ya? Kalau nggak salah. Bisa lagi. Dulu bisa juga. Cuma dulu sampulnya hijau apa agak putih-putih ada. Lucu bagus kalau bikin kaos. Sekarang nggak tahu sampulnya gimana. Kalau bikin kaos personal dianggap siah ya dipukulin ya. Oh gitu. Penggemar personal dianggap siah. Andre ngomong, ini Andre ketua komite aksi Kemisan yang aksi terus kerja ya. Dia sekarang bikin jaringan sama teman senyap yang kemarin berhasil. Sama teman-teman berhasil. Saya sih mas nggak apa ya sebenarnya mau ngobrol sesuatu yang tergantung terlalu teoritis lah di sini nih ya karena dia udah terlalu juga kita ini baru kemana-mana biasa saya Nanti lo harus kasih sedikit kalau terus jadi UGM nanti. mungkin hal sederhana sih sebenarnya yang mau saya tanyakan di sini sebenarnya pertama tentang bagaimana sih pembelajaran. Saya kemarin sempat ketemu teman-teman itu sebenarnya mau membuat semacam grup diskusi kiri, kelompok kiri di
Yogyakarta. Mereka kan ada kan kelompok-kelompok organisasi kiri yang banyak di Yogyakarta. Kami yakin membuat grup diskusi kiri, kira-kira gitu. Nah, mungkin kami mau belajar dari apa tadi? Rodi. Apa sih organisasi pemudanya tadi Mas? Himpunan pemudanya tadi itu bagaimana sih mekanisme organisasinya? Yang kedua tentang bagaimana ini kan kita jangan sampai diskusinya sampai di sini sebenarnya. Kita inginnya ada diskusi-diskusi lanjutan. Mungkin saya sih mau nanya, ada nggak sih misalnya Facebook atau apa? Kalau saya sih biasanya tuh ada grup diskusi WhatsApp kan, dibuat di grup diskusi WhatsApp yang kalau saya sih sering dikasih biasa ceramah-ceramah ustadz itu. Itu bersih-bersih HMI, kan WA kanan tapi manjur juga itu. Mungkin bisa kita membuat, saya sih teknis saja gimana kita membuat semacam grup diskusi yang bisa menjalin hubungan itu tidak hanya sebatas ya sampai di sini tuh, karena masalah belajar Marx itu kan tidak sampai di sini langsung paham kan, kita butuh belajar. Mungkin saya mau tanya pengalaman bagaimana teks nanti pelajaran Marx. Yang kedua bagaimana selain mungkin kita bisa membuat grup diskusi Marxis. Kalau yang pertanyaan pertama sebetulnya saya agak pilu aja saya, karena apa yang saya lakukan pun gagal ya, di kelompok-kelompok diskusi. Ya pol-pol satu juara nggak pernah berhasil itu, karena mungkin terlalu keras sistemnya, sistem slogan kayak pesantren itu loh. Mereka harus baca Das Kapital, beneran teks Das Kapital. Yang nggak bisa bahasa Inggris langsung udah cabut itu. Nah nanti kebetulan Ultimus sedang ada proyek untuk menerbitkan ulang Das Kapital jilid pertama yang akan disunting secara rapi lah bahasanya, ketimbang yang kemarin itu. Yang insya Allah akan tahun ini lah, insya Allah ya, doakan saja. Sehingga yang tidak punya kemampuan bahasa Inggris atau yang patah-patah itu tetap bisa. Nah, setelah yang bahasa Inggrisnya kacau, biasanya cabut gitu. Setelah itu yang memang tidak punya tradisi membaca dan tidak punya giroh yang cukup kuat itu untuk mau mendisiplinkan diri membaca, itu juga banyak yang cabut. Jadi saya tidak bisa berbagi pengalaman dari perhimpunan muda karena boleh dibilang gagal ya, karena terlalu keras lah, kayak macam pesantren dulu sikau kayak solin gitu loh, kayak biara solin tuh langsung udah di bawah naik ke atas gitu, baca satu teks cek dengan yang lain, dan itu yang dipakai oleh kelompoknya Martin dulu, komunitas satu paragraf yang menghasilkan jurnal problem filsafat itu bersama Anom dan lain sebagainya. Kalau mereka berempat itu ya memang kuat loh. Iya. Disiplin diri itu yang baca satu paragraf 2 tahun itu hanya bisa selesai 3 bab. Saya itu nggak sampai 5 bab 12 pertemuan, jadi nggak bisa berbagi, gagal. Sekarang ada cuma 6 orang ya, yang di Bandung cuma 6 orang bertahan aja berani nulis. Tapi hikmahnya dari perjalanan yang cukup lama itu, ternyata belajar menulis itu bagusnya itu kelihatan setelah kita menertawakan tulisan pertama. Itu bagus sekali. Jadi kalau kita nggak pernah nulis, kita nggak akan tahu betapa nistanya kita pada pertemuan pertama. Jadi salah satu ciri bahwa kita itu berkembang dari pengalaman saya, bahwa kita bisa menertawakan tulisan sebelumnya. Kalau kita merasa risih, malu, anjis, nista, berarti kita sudah berkembang. Nah, contoh kasus kayak kemarin anak PM dari Perhimpunan Muda itu saya uploadkan ke web yang satunya lagi beda lagi. Di web itu dia baca, wah, mas, maksud di upload nih tulisan saya, malu. Berarti bagus, kamu berarti berkembang. Kamu salah ketik, bukan contohnya salah. Berarti kamu sudah tahu bahwa ini contohnya salah. Jadi hikmahnya adalah itu. Kenapa saya memaksa Perhimpunan Muda itu untuk membaca, menulis, supaya ente tahu, lu sampai udah mana gitu. Kalau nggak pernah, kan kayak cinta sebetulnya pengetahuannya. Kalau nggak dikemukakan, mana orang tahu ya. Saya sangat cinta sama dia, tapi nggak pernah ngomong gitu. Tuh deh, inget deh. Nggak pernah nembak. Sering duduk bersama tapi nggak ngomong gitu. Sama pengetahuan.
segrogi-groginya kita sambil gemeter bawa coklat gitu ya. Nulis itu sama, seburuk-buruknya bahasa Indonesianya brutal, argumentasinya nggak jelas. Kalau nggak pernah ditulisin, nggak akan pernah belajar. Insya Allah nggak akan pernah bisa belajar. Jadi hikmahnya adalah belajar itu aksi, praktek. Gitu. Belajar nulis, ya nulis. Belajar membaca, ya baca. Belajar aksi, organisir, ya terjun. Bukan teori-teori baca logika, nggak penting kalau logika itu. Kalau kita mau aksi ya aksi, ada masalah, rembang, serakit, turun. Jadi kita belajarnya mau belajar apa gitu. Kalau belajar tulis, belajar aksi ya aksi langsung. Itu hikmahnya. Kalau keberhasilannya, saya jamin tidak begitu berhasil. Anggotanya dikit-dikit aja. Itu ya Mas. Oke, makasih sekali. Ya. Cak, kamu. Masalah untuk membangun relasi pastinya. Oh iya, nanti kita bikin workshop tak masih masalahnya. Oh. Teman-teman pasca senyap tuh bikin BA. Oh, Kan kawan lah saya panitia. HP-nya aja gini kan mau WA. Saya nggak punya WA. Bikin Saya Bilpel, teman-teman di PR itu kebanyakan HP-nya tingkat. kelas sekali. Jadi Besok. kita carikan sumbangan ke penasihat-penasihat teroris lah ini. Kalau ya, kamu mungkin terakhir ngomong ini teman dari teater. Oh iya. Oh, ayo, mungkin ini sharing pengalaman dan juga saya minta solusinya nih, Pak. Jadi kemarin pas di daerah saya itu kan, kemarin saya dengan teman-teman aktivis di sana itu sempat bikin kelompok, itu kelompok studi. Tapi untuk menciptakan teman-teman berjiwa revolusioner. Jadi kajian-kajiannya itu tentang Marx itu, dan objek kita itu para mahasiswa-mahasiswa yang apatis, mahasiswa yang cuma kupu-kupu lah, kuliah pulang gitu. Tapi ketika kita menerapkan kajian Marx ini, di situ kita mendapatkan permasalahan. Kita dicap, ya ada cap ya, katanya kita ini ateis lah gitu lah, atau jangan-jangan sudah sesat ini kajian gini. Ya udah, karena kayak gitu, udah kompleksnya kayak gitu, kita ubah konsepnya lagi. Kita pakai, karena di daerah saya itu mayoritas Islamnya itu Islam fundamental. Makanya kita pakai konsep Adi Syariati. Karena sini kan Adi Syariati kan, iya Adi Syariati kan pastinya dia menciptakan revolusi kayak gini kan, sosialnya juga hebat gitu. Ketika kita pakai konsep ini kita malah dicap sial lagi, gitu. Makanya untuk kira-kira maksudnya solusinya itu kayak gimana? Solusinya jangan pakai nama. Marxisme kan saya bilang tadi ya, Marxisme itu nggak penting, dasar kapital itu nggak penting. Apalagi kalau dicantum-cantum, dipakai spanduk gede itu di depan rektorat, ya nggak akan kasih izin lah. Mempelajari Marxisme demi kemajuan revolusi. Ya enggak begitu, taktis aja lah. Ali Syariati sebagai nama, nggak penting. Ziaul Haq nggak penting. Ali Asghar Engineer nggak penting. Yang penting adalah pemahaman kita akan gagasan orang-orang hebat itu dan bagaimana menyampaikan dengan bahasa yang biasa-biasa. Pengalaman saya di PM itu, kan borjuis yang bisa sekolah di kampus ya, kayak kita ini, pas borjuis kecil gitu ya, bapak pegawai polisi gitu ya, HKBP gitu paling kan, golongan 3 ya dong, pedagang toko gitu kan, paling kita itu petani yang 2-3 hektar gitu kan. Ya terimalah itu latar belakang kelas kita itu, yang bisa kuliah ya kan sekarang itu, apalagi sekarang ya, dengan harga yang mahal ya. Kalau dulu anak petani bisa jadi dokter, sekarang 150 juta, siapa yang punya 150 juta nganggur kan? Hanya orang-orang kaya yang punya 150 juta nganggur ini buat daftar doang. Sekarang memang harus diakui kelas kita adalah kelas bourgeoisie. Dan bourgeoisie itu secara politis itu kan apatis, memang apatis. Apalagi kalau diomongin langsung gerakan, Marxisme, revolusi, nggak mau ditanya, nggak mungkin. Mereka itu kelas yang paling menyukai pada kemapanan, sehingga jalan keluarnya adalah studi. Jadi nggak usah pakai Syariati, Ali Asghar, Marxisme apalagi ya, nggak usah. Kelas belajar apa gitu, nggak usah yang revolusioner, nggak usah yang serem-serem judulnya. Jadi yang belajar itu yang nggak usah gerakan-gerakan, meskipun ya tentu gagasan kita dalam menyadarkan mereka kan dunia yang tidak sedang baik-baik saja, dan kita marilah bergerak dengan kemampuan kita sekecil apapun gitu-gitu ya. Ide itu tersampaikan saja, nggak usah pakai Syariati dan lain-lain, sudah cukup. Jadi intinya itu nggak usah hikmahnya, pengalaman saya ya.
hikmahnya nggak usah pakai nama-nama hebat lah. Cukup kalau mau kita yang sudah punya kesadaran itu kita aja belajar. Nah kalau bisa kita belajar itu satu misalnya syariati atau al-yasar ini ya meskipun dua-duanya juga Syiah atau Ziaul Haq itu wahyu dan revolusi misalnya gitu ya. Baca sepaham mungkin karena supaya kita bisa menerjemahkan ke dalam semua tingkatan bahasa yang bisa dimengerti banyak orang, syaratnya adalah kita benar-benar paham apa yang mau diomongin. Kalau kita cuma setengah-setengah, kita akan yang terjadi adalah jargon-jargon. Eksploitasi nilai lebih itu kan garing ya, orang mendengar eksploitasi, penindasan, garing ya. Sebetulnya ajarannya itu apa? Nah kalau kita sudah, kalau dalam film kartun itu kayak ada gambar lampu itu, ting gitu. Kalau kita sudah sampai pada ting, kita akan menerjemahkan apa yang kita pahami itu dengan bahasa apapun yang kita hadapi. Anak SMP apa segala macam ini nggak perlu nama, tapi syaratnya ya kita yang sudah berkesadaran itu mendalami apa yang menurut kita yakin betulnya yang bisa menolong gerakan kita. Mau syariati, mau apa, mau bakir asadar dan sebagainya, fokus itu didalami. Kita harus belajar berbagi pekerjaan. Kita kan makhluk fana, otak kita terbatas, nggak mungkin kita menampung semua pemikiran. Saya tuh bukannya taklid sama Marxisme, bukan. Tapi setelah saya milih ini, kalau saya belajar yang lain, nggak akan sanggup. Mau belajar itu aja. Das Kapital diulang lagi terus gitu. Gak usah, wah, Bakunin nih, kayaknya serem rame. Wah, Slavoj Zizek nih lagi kontemporer. Wah, ini dan itu Alan Badiou. Rangsak ini, terbatas saudara. Fokus, dalami, sampai kita mendapatkan lampu neon itu. Ting, kayak film kartun. Kalau sudah mendapatkan ting, atau dalam tradisi Buddha itu pencerahan. Pemahaman yang bukan hanya pemahaman kognitif, tapi pemahaman seluruh jiwa dan raga. Pencerahan gitu istilah Buddha itu. Maka kita akan menjelaskan kepada siapapun, ikut belajar diskusi penyumbang saran dengan gagasan itu tanpa harus menggunakan jargon-jargon yang menyeramkan itu. Jadi kita akan selamat dituduh ateis, selamat dituduh Syiah dan segala macam. Itu caranya, karena kita berhadapan dengan mahasiswa latar belakang borjuis yang suka kemapanan, ngapain berubah hidup enak? Ya kan? Iya, nggak ada orang yang hidup enak itu mau berubah. Tuh saya bosan kayaknya, revolusi, misalnya nggak ada. Pasti dia akan membiayai sedemikian rupa supaya tatanan itu langgeng gitu, abadi gitu. Padahal itu juga ilusi loh. Nggak ada yang namanya abadi gitu, selain Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira wabillahi. Makasih atas tausiahnya malam hari ini. Itu pengajian luar biasa nih. Setelah kajian Islamis dan Quran nih, kira-kira. Ya, aku senang kamu telah datang ke sini. Pokoknya kalau ke Jogja mampirlah. Pilpen baru kali ke sini. Sudah seminggu lebih dari sini. Ya nanti kawan-kawan lah nanti kami yang teaternya yang agak sering keliling ke beberapa kota. Nanti kita harap uji coba di Bandung atau di Jawa Timur gitu. Dan tentunya kita semua senang pada malam ini bisa ketemu. Jadi sehingga kita mungkin bisa satu saat akan diskusi tentang bikin sekolah segala macamnya gitu. Dan itu relevan karena setiap kita buka sekolah tuh lumayan juga pesertanya gitu. Sekolah apapun namanya kayaknya asal posternya bagus tuh kayak banyak pesertanya kita ini. Nah kita aja deh. Makasih semua teman-teman yang datang. Saya Dede, Ilven semua atas malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian di mana? Ini di mana? Di tempatnya Ini Mas di apa namanya? Sandi. yang di Gebak, kan di Gebak, sana. Ya Allah, jauh sekali.